Melihat Ted Hee mendekat, HM segera maju memeluknya erat membuat Ted Hee seketika bingung, jantungnya pun berdebar. Begitu tiba, Ted Hee dipaksa bermain truth or dare, ditanyai apakah ia sudah punya orang yang disukai, Ted Hee tanpa ragu menjawab ya sehingga semua orang penasaran. HM bersenang-senang semalam, esok paginya terbangun di ranjang asing, melihat pakaiannya sudah diganti, dan Ted Hee juga ada di sana membuatnya tak bisa menahan pikiran kotor. Setelah itu HM berhasil mengingat beberapa hal memalukan yang ia lakukan. Ia bahkan mengambil foto Ted Hee untuk diunggah ke laman pribadinya. Semakin diingat semakin tak sanggup menghadapinya. Saat tiba di kantor, kisah HM dan Ted Hee sulit tidak digoda oleh rekan kerja. Mereka sekarang seolah menganggap keduanya pasangan. Sekeras apapun HM mencoba menjelaskan tetap tak berguna. Dia tak sengaja bertemu kembali mantan pacarnya. Pria itu datang mengundang HM ke pernikahannya. Saat melihat Ted Hee dia pun tak henti menyindir. Ted Hee tanpa ragu maju membela HM dan sejak itu keduanya mulai ada komunikasi timbal balik. Ted Hee mengusulkan ide dia dan HM akan berkencan sekaligus menghadiri pertemuan keluarga Ted Hee. Karena HM di pusat perbelanjaan kemarin telah membocorkan rahasia pada keluarga Ted Hee, mereka juga ingin bertemu HM. Sedangkan Ted Hee akan menemaninya menghadiri pernikahan mantan pacarnya. Dengan begitu kedua belah pihak diuntungkan, karena semua orang sudah salah paham maka mengikuti arus saja lebih baik. HM juga tidak keberatan, sebaliknya dia malah merasa sedikit tertarik. THM DCH dan Nim Nim saat ini justru bertemu dalam situasi musuh bebuyutan. THM DCH terpaksa harus bekerja sama dengan Nim Nim mengenai hak cipta novel untuk diadaptasi menjadi film. THM DCH karena tidak ingin dipecat dini maka harus menahan diri, tetapi juga harus mengadu pada Ted Hee. HM hari ini telah datang ke pesta pernikahan mantan pacarnya bersama beberapa teman lagi. Pria bernama Toncik inilah yang dulu telah menduakan HM dengan Labi. Tidak ada yang baik malah berlagak mulia. HM seorang diri menghadapi orang-orang ini. Baru beberapa saat kemudian Ted Hee tiba. Begitu melihatnya, Labi mendekat bersikap akrab karena tahu dia adalah direktur. Ted Hee mengumumkan HM adalah pacarnya di hadapan mereka lalu segera pergi. HM merasa puas, dulu diperlakukan buruk oleh Toncik, sekarang datang dengan gagah begitu sudah merupakan kesuksesan. Ted Hee tidak menyalahkannya, hanya menghibur bahwa setiap orang pasti pernah salah memilih orang sekali, jadi biarkan masa lalu berlalu. Dia kemudian bersama Nim Nim pergi ke kedai langganan untuk curhat, tak menyangka bertemu THM DCH yang sedang bekerja di sana. Begitu melihat HM, THM DCH langsung menelepon menyuruh Ted Hee kembali. Keempatnya bertemu, Ted Hee sebagai bos dengan sopan menawarkan minuman pada kedua gadis itu, sedangkan THM DCH tetap saja diremehkan oleh Nim Nim. Hari pertemuan keluarga Ted Hee semakin dekat, HM tidak bisa tidur, setiap memikirkannya dia merasa sangat cemas. Meskipun seperti yang Ted Hee katakan hanya kesepakatan timbal balik, tetapi bagaimanapun juga ini adalah pertemuan keluarga sungguhan. Hari pertemuan tiba, HM mondar-mandir di ruangan yang penuh dengan orang-orang berpakaian mewah. Sialnya dia bertemu dengan pria kencan butanya yang waktu itu juga ada di sana. Setelah itu dia bertemu lagi dengan TRNHY yang sinis dan agak tidak menyukai HM. Setelah Ted Hee datang, dia mengajak HM bertemu bibinya. Bibi Ted Hee menyambut HM dengan sangat lembut. Namun saat ini TRNHY ingin memanfaatkan pria kencan buta HM waktu itu untuk mengganggu. Ted Hee tidak canggung malah angkat bicara membantu HM sehingga pertemuan berjalan lancar. Ketika keduanya berjalan-jalan di pantai, Ted Hee melihat HM harus bersusah payah karena dipaksa ibunya kencan buta. Lalu dia ingin membuat kesepakatan dengannya. Cukup dengan keduanya menandatangani kontrak kencan, Ted Hee sibuk bekerja tidak punya waktu pacaran. HM juga begitu, tetapi karena tekanan dari luar, berkencan akan baik bagi keduanya. HM merasa ide ini tidak buruk, saat kembali dia bertukar pikiran dengan Ted Hee menambah beberapa aturan, bahwa jika salah satu dari mereka menemukan orang yang disukai selama proses itu, kontrak kencan akan berakhir. Ted Hee setuju, tetapi di matanya ada sesuatu yang berbeda dari HM. Nim Nim tidak mengerti mengapa setiap kali bertemu THM DCH selalu dalam kesalahpahaman bahwa dia miskin dan sengsara. Atas dasar pertemanan lama dia menawarkan THM DCH menjadi asistennya agar bisa membiayai hidup. THM DCH tidak mengerti apa yang ingin Nim Nim lakukan tetapi dia juga tidak bisa menolak niat baiknya. Karena takut jika tidak menurut akan ada dampak buruk pada perusahaan. HM keesokan harinya sedang dalam perjalanan ke tempat kerja tapi kembali didesak ibunya soal pacaran. Ibunya menelepon ingin bertemu Ted Hee bagaimanapun caranya. HM sampai kantor langsung harus mencari Ted Hee untuk menghadapi ibunya melalui layar. Untungnya Ted Hee sangat kooperatif. Malam itu dia bahkan mengantar HM pulang.
HM berpamitan dengannya lalu naik ke rumah. Tak disangka teman sekamarnya malah membawa orang asing ke kamar. HM sudah lama menahan diri tapi kali ini benar-benar keterlaluan. Saat itu ibu HM datang mengunjunginya, melihat putrinya diintimidasi. Ibunya maju berdebat dengan orang-orang itu. Ted Hee kebetulan muncul. Dia ingin mengembalikan headset HM yang tertinggal tapi malah mendapati adegan ini. HM tidak punya tempat tujuan lagi, terpaksa sementara ke rumah Ted Hee. Ibunya melihat Ted Hee yang patuh dan berwibawa sangat puas. HM sendiri hanya bisa malu setengah mati karena terlalu banyak merepotkannya. Malam harinya melihat Ted Hee bekerja, HM diam-diam merasa dia agak menarik dan semakin lama suasana di antara mereka semakin ambigu, tetapi HM segera menepisnya. Keesokan paginya saat bangun HM melihat ibunya sudah pergi lebih awal, ibunya meninggalkan beberapa pesan untuk mereka agar HM tinggal bersama Ted Hee. Semakin Ted Hee membaca semakin malu, saat memberikannya kepada HM dia hanya bisa bersembunyi. Dia juga tidak tahu apa yang ingin ibunya pesankan pada pasangan muda seperti mereka. Namun HM karena tidak punya tempat tujuan lain benar-benar harus ke rumah Ted Hee. Setidaknya bisa meningkatkan kredibilitas bagi orang-orang sekitar tentang rencana kencan pura-pura mereka. Ted Hee diam-diam melihat HM menata barang-barangnya ke dalam rumahnya. Dalam hati menyalakan sedikit kegembiraan yang sulit diungkapkan. HM setelah kehidupannya agak stabil di rumah Ted Hee diajak Ted Hee masuk grup pesan bersama penduduk di kompleks itu. Semua orang terkejut melihatnya masuk karena Ted Hee sudah punya pacar. Saat itu Ted Hee memberitahunya bahwa beberapa hari lagi akan ada teman-temannya yang datang berkunjung. HM mengira dia harus keluar untuk menghindari mereka, tapi Ted Hee mengklarifikasi. Teman-temannya datang berkunjung adalah untuk bertemu HM, membuat HM sedikit tegang. Sebelum mereka datang dia terus mondar-mandir, meskipun sedikit terpaksa dan lucu, tetapi acara makan bersama teman-teman Ted Hee juga sangat menyenangkan. Mereka pada dasarnya semua iri pada kemesraan keduanya. Malam itu Nim menelepon HM ingin mengajaknya ikut acara pasangan di pantai yang sedang populer. Ted Hee kebetulan juga mendengar hal ini. Dia memutuskan akan pergi bersama HM, tujuannya agar semua orang tidak curiga saat melihat HM muncul di acara-acara itu. Begitu saja Ted Hee juga menyeret THMDCH. Keempatnya senang bernyanyi di dalam mobil. Nim dan THMDCH bertengkar setiap 5 menit sekali. Sedangkan Su Mu dan Shies Hee terkadang memberikan makanan anjing yang manis kepada dua lajang lainnya. Mereka segera tiba di tempat check-in dan berpartisipasi dalam acara permainan. Nian dan Shen Yi keduanya memiliki ambisi yang sangat tinggi sehingga semangat mereka sangat tinggi. Jika ingin bermain, harus menang. Secara terpisah, Su Mu dan Shies Hee meskipun pasangan kekasih palsu, sangat berpotensi. Permainan pertama, Shies Hee yang tampan bergerak untuk menghalangi bola bagi Su Mu, dan dia juga berhasil melempar bola untuk mengalahkan lawan sehingga mereka maju ke babak berikutnya. Babak permainan selanjutnya adalah permainan siapa yang menggigit kertas dengan area yang lebih kecil maka akan memenangkan pertandingan. Shies Hee tidak ragu untuk mendekati Su Mu dan mengambil selembar tisu dari mulutnya, membuat Nian dan Shen Yi di sisi ini sangat bersemangat. Hasilnya, tak disangka Su Mu dan Shies Hee memenangkan kejuaraan permainan. Larut malam karena tidak bisa tidur, Su Mu keluar. Tak disangka, dia bertemu Shies Hee yang juga ada di sana, dan mereka berjalan-jalan bersama. Mereka juga sesekali mengenang masa lalu. Shies Hee bertanya pada Su Mu, seandainya dia tidak pergi ke luar negeri tahun itu, apa yang ingin dia tulis di buku kenang-kenangan miliknya di akhir tahun. Su Mu berpikir sejenak lalu mengucapkan beberapa kata ucapan yang manis untuknya, yang membuat hati Shies Hee sedikit hangat. Keesokan paginya, ketika Su Mu dan Nian sedang sarapan di ruang makan, mereka bertemu dengan dua preman yang juga berpartisipasi dalam acara kemarin dan mulai menyapa. Meskipun mereka sudah punya pacar, mereka tetap ingin berkenalan dengan mereka. Su Mu merasa sangat jijik. Tepat ketika mereka mencoba mendekat, Shen Yi dan Shies Hee muncul tepat waktu. Shies Hee memberi pelajaran pada mereka sehingga keduanya harus lari tunggang langai. Keempat orang itu berjalan-jalan di pantai untuk terakhir kalinya, sekaligus mengingat kenangan dan mengungkapkan penyesalan mereka lalu kembali mengakhiri perjalanan. Su Mu yang terlalu lelah malam itu setelah membersihkan diri tidak sengaja masuk ke kamar Shies Hee tanpa menyadarinya. Keesokan paginya dia bahkan mengira dia bermimpi bertemu dengan pria tampan. Sementara Shies Hee mendengarnya dan sedikit cemburu, dia mengambil jatah sarapan Su Mu dan juga mengambil rencana untuk menakut-nakuti Su Mu. Su Mu paling takut dengan hal itu sehingga dia mengikuti Shies Hee sampai ke lift untuk memohon. Tetapi ketika lift terbuka, mereka bertemu dengan beberapa orang dari perusahaan. Su Mu tertangkap dalam situasi canggung hanya bisa tersenyum riang. Diam-diam menekan tombol lift lalu kabur setelah Shies Hee pergi. Sesampainya di perusahaan, dia mendengar kabar buruk dari bos Liu bahwa pihak mitra Shies Hee cenderung tidak memilih proposal mereka untuk proyek kali ini meskipun proposal mereka sangat bagus. Su Mu berpikir dalam hati, mungkinkah ini terjadi karena dia
Berpikir begitu, sore harinya dia langsung bergegas keluar untuk menyambut Xie pulang kerja. Sesampainya Xie, dia sudah melihat meja makan sudah disiapkan. Sikap Su Emyu hari ini terlihat lebih manis padanya, yang membuatnya sedikit malu. Setelah berbicara ke sana kemari, Su Emyu baru tahu alasannya adalah karena ada masalah internal di perusahaan Xie sehingga dia menunda untuk menyelesaikan urusan perusahaan terlebih dahulu. Su Emyu malah curiga Xie pendendam sehingga merasa sangat bersalah. Sementara Xie hanya melihat Su Emyu yang banyak tingkah juga sangat menggemaskan. Saat ini, Nian berada dalam situasi yang sulit. Karena belum pernah berpacaran, skenario yang dia tulis tidak cukup mendalam, Shen Yi yang sombong ingin membantunya. Hal itu membuat Nian sangat kecewa, Shen Yi tidak lebih berpengalaman darinya. Pihak Su Emyu juga tidak terlalu mulus. Proyek mereka dengan perusahaan Xie tidak berhasil sehingga bos Liu ingin mengarah ke proyek baru, mencalonkan Emyu dan Fang Xingxing untuk bertemu dalam proyek kali ini. Padahal Xingxing adalah musuh bebuyutan Emyu. Fang Xingxing juga bukan orang baik. Di kamar mandi dia diam-diam menjelek-jelekan urusan Su Emyu dan Xie tetapi terdengar oleh Su Emyu. Saat pertemuan, dia selalu bersikap ceria di depan para bos untuk mengambil keuntungan. Sedangkan Su Emyu harus bersusah payah dengan urusan menyambut tamu. Para bos tidak repot-repot membahas rencana dan hanya ingin Su Emyu menghormati dengan mengangkat gelas. Dia tidak tahan sehingga meminta izin keluar. Tepat pada saat itu, dia melihat Xie juga ada di sini di depan Xingxing. Fang Xingxing berbicara buruk tentang dia di depan Xie karena berpikir mereka telah putus. Tetapi setelah menerima konfirmasi darinya, dia langsung terdiam. Xie kemudian langsung datang untuk membawa pacarnya pulang di depan semua orang. Dia memasak sup penghilang mabuk untuk Su Emyu. Dia juga menghiburnya bahwa dia akan segera menyelesaikan masalah di perusahaannya untuk melanjutkan kerjasama dengan pihak Su Emyu. Xie memang tidak berjanji kosong. Keesokan paginya kepala tim telah menyampaikan kabar gembira kepada seluruh ruangan. Mereka dapat melanjutkan kerjasama dengan perusahaan lain. Su Emyu sangat gembira. Teringat janji yang telah diberikan Xie, dia merasa sangat berterima kasih padanya. Nian berkeliaran di jalanan, masih merasa tertekan karena belum menemukan cara menulis skenario padahal sudah didesak oleh bos. Tepat pada saat itu, dia bertemu dengan Shen Yi di jalan yang sedang diintimidasi oleh putra bosnya. Karena suasana hatinya sedang tidak baik, dia ingin memberi pelajaran pada anak kecil itu, bahkan siap bertengkar dengan bos Shen Yi untuk membelanya. Tindakan Nian ini membuat Shen Yi memandangnya dengan pandangan yang berbeda. Nian entah mengapa merasa khawatir pada Shen Yi sejak insiden sebelumnya. Dia lari ke kedai kopi tempat dia bekerja untuk memastikan apakah Shen Yi baik-baik saja. Dia juga tidak sengaja mengetahui gairah terpendam Shen Yi, yaitu meneliti kecerdasan buatan. Nian tiba-tiba mengagumi cita-cita Shen Yi yang biasanya sangat dia benci. Su Emyu karena ingin berterima kasih pada Xie telah menyiapkan makanan lezat untuknya, tetapi entah kenapa malah tertidur. Melihat Su Emyu begitu tulus, Xie diam-diam mengamatinya. Keesokan paginya Su Emyu baru bisa makan bersama Xie. Setelah mengetahui dia mendapat kesempatan kembali ke SMA untuk memberikan kontribusi, Su Emyu juga ingin ikut. Mereka berdua kembali ke sekolah dan bertemu lagi dengan wali kelas dan juga guru Zhang di kantor. Tak disangka kabar mereka berpacaran sudah menyebar bahkan sampai ke guru-guru sehingga Su Emyu tidak berani mengangkat wajahnya lagi. Dia dan Xie kemudian kembali ke kelas lama, kenangan pun berhamburan. Dahulu duduk di sebelah Xie, dia harus menanggung begitu banyak kekecewaan hanya karena Xie adalah orang yang menonjol dan pintar di kelas. Sedangkan dia hanyalah siswi biasa sehingga tidak disukai seperti dia. Sesampainya di rumah, Su Emyu sudah berniat untuk istirahat. Tak disangka Shen Yi karena tempat tinggalnya kehabisan air datang ke sini meminta menginap semalam. Xie dan Su Emyu sesaat tidak tahu harus berbuat apa. Takut Shen Yi akan mengetahui bahwa mereka berpacaran pura-pura. Tidak ada pilihan lain, Su Emyu akhirnya menelepon Nian untuk datang membantu. Shen Yi melihat Nian juga ada di sini, merasa sedikit bingung tetapi kemudian tidak terlalu peduli. Dia bersemangat ingin tahu lebih banyak tentang urusan Su Emyu dan Xie. Dia bahkan ingin melihat mereka berpegangan tangan. Nian merasa tidak bisa menghentikan Shen Yi lagi, sehingga dia mencari kesempatan untuk mengajaknya keluar lalu menariknya pergi. Xie dan Su Emyu merasa seperti lolos dari bencana. Melihat Xie masih menggenggam erat tangannya, dia malu mengatakan ada urusan lalu lari kembali ke kamar lebih dulu. Nian setelah melihat sebentar hanya bisa membawa Shen Yi pulang ke rumahnya untuk menonton film bersamanya. Tetapi sayangnya semua saluran hanya menayangkan film romantis. Setiap kali menyalakan saluran, akan ada adegan berciuman. Berdua saja di ruang tamu keduanya merasa canggung sehingga Nian langsung pergi tidur. Keesokan harinya Shen Yi melihat rumah berantakan. Tahu Nian tidak tahu cara merawat diri, jadi dia membantunya membersihkan sedikit lalu baru pergi. Xie akan pergi dinas selama seminggu sehingga Su Emyu hanya sendirian di rumah. Dia berpartisipasi dalam kelas membuat kue di apartemen.
bertemu dengan para ibu yang bertanya tentang hubungan antara dia dan Xie. Dia juga mengambil foto saat dia membuat kue dan mengirimkannya ke grup bersama agar Xie lihat. Selama dia pergi dinas, keduanya tidak bisa lepas dari ponsel sedetik pun. Jika ada hal lucu dia akan memotretnya untuk Xie. Xie juga begitu, dan begitulah 1 minggu berlalu. Taeshi kembali membawakannya gelang hati kecil yang indah. Su Emyu segera diberi proyek baru, kali ini harus menemukan figur promosi yang tepat untuk memperkenalkan homestay mereka. Selebriti berbiaya tinggi tidak diperlukan. Su Emyu menyarankan untuk menargetkan ilustrator. Fang Jingjing berpura-pura mengenal seorang ilustrator sehingga dicalonkan bersama Su Emyu untuk bertemu. Tetapi setelah itu, mereka tiba-tiba menerima kabar bahwa ilustrator tersebut tidak ingin bekerja sama lagi. Jingjing, yang awalnya mengusulkan, sengaja menyalahkan Su Emyu, dan akhirnya dia harus tinggal di kantor sepanjang malam untuk mencoba menghubungi ilustrator lain. Su Emyu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengirim pesan kepada ilustrator misterius Hang Yao. Persentase orang itu membalas sangat rendah, tetapi tak disangka Su Emyu benar-benar menerima balasan janji bertemu darinya. Karena suatu kali Su Emyu tanpa sengaja memberikan payungnya kepada seorang pemuda, tak disangka dia adalah Zhang Yao. Dia masih ingat nama Su Emyu sehingga dia setuju. Su Emyu sangat bersemangat hingga hampir memeluk Xie setelah menerima persetujuan dari Zhang Yao. Pada hari pertemuan dia juga berpakaian sangat cantik yang membuat Xie sedikit khawatir. Su Emyu awalnya yakin Zhang Yao adalah seorang gadis karena gaya darinya sangat berbeda. Tak disangka saat bertemu ternyata dia adalah seorang pemuda terpelajar yang lembut. Zhang Yao tidak banyak bicara, dia sangat bersimpati pada Su Emyu sehingga dia langsung menerima tawaran kerja sama dengannya. Masalah mengundang ilustrator dianggap telah selesai. Fang Jingjing mengira Su Emyu telah gagal sehingga dia ingin datang untuk merumahkannya, tetapi tak disangka dia mendengar kabar bahwa Su Emyu telah berhasil mengundang Zhang Yao. Xie di sisi ini juga menerima kabar bahwa pihak Su Emyu telah bekerja sama dengan ilustrator Zhang Yao. Itu juga merupakan keuntungan bagi mereka, tetapi hal yang lebih dia pedulikan adalah bahwa Zhang Yao adalah seorang pria. Su Emyu hari ini ada janji makan malam dengan Zhang Yao untuk membahas detail lebih lanjut tentang pekerjaan. Zhang Yao hanya fokus pada melukis dan tidak terlalu tertarik pada hal lain. Tetapi tatapannya pada Su Emyu sangat berbeda. Saat berpisah untuk pulang ada sedikit keengganan, tetapi karena Su Emyu telah meminta Xie untuk menjemput, dia pun harus pulang lebih dulu. Xie melihat Su Emyu begitu gembira juga sedikit penasaran. Dia sudah lama mengagumi lukisan Zhang Yao, sudah lama mengikutinya tetapi tetap mengira dia adalah seorang gadis. Sekarang baru bertemu dan mengetahuinya, Xie semakin mendengar semakin khawatir. Entah bagaimana dia merasa gelisah di dalam hatinya. Sementara itu, Nian saat ini sedang menderita karena pikiran-pikiran aneh di kepalanya selama beberapa hari terakhir. Skenario yang ditulisnya sangat sukses, tetapi pada akhirnya Nian menyadari sejak kapan di kepalanya hanya ada bayangan Shen Yi. Tidak tahan, dia pun mengajak Shen Yi bertemu untuk menonton film. Ketika sampai di sana, kebetulan keduanya mengenakan pakaian yang hampir sama seperti sepasang kekasih. Su Emyu hari ini bersama Zhang Yao datang ke galeri seni untuk memperkenalkan kepadanya tentang ruang dalam acara-acara yang telah dia atur. Memilih tempat ini agar lebih cocok untuk Zhang Yao. Tepat pada saat itu, sekelompok orang dari perusahaan dan Xie juga tiba. Dia menyapa Zhang Yao dengan sopan, dan dari rekan Su Emyu, Zhang Yao mengetahui bahwa Xie adalah pacarnya. Zhang Yao agak kecewa. Awalnya dia setuju untuk bertemu tetapi kemudian membatalkan janji dengan Su Emyu. Su Emyu juga tidak terlalu peduli, tetapi hati Xie sangat gembira. Seolah-olah dia telah berhasil mempertahankan istrinya. Nian saat ini mampir ke perusahaan Shen Yi untuk membahas pekerjaan. Tak disangka saat ini dia melihat Shen Yi sedang dibully oleh manajer Shao. Nian, seperti biasa, tidak tahan sehingga dia berlari untuk membelanya, dan Shen Yi saat ini sudah tidak tahan lagi. Identitasnya pun terungkap. Shen Yi hanya sedang diasingkan oleh ayahnya sehingga dia berada di sini, dan ayahnya adalah direktur utama perusahaan mereka. Peluncuran pameran lukisan Zhang Yao di homestay segera berlangsung. Melalui wawancara, Zhang Yao juga diam-diam mengakui perasaan istimewanya dan Su Emyu juga merasakannya. Malam itu di pesta, melihat Su Emyu dan Xie bahagia bersama, Zhang Yao diam-diam memperhatikan, tetapi dia juga secara tidak sengaja mengetahui bahwa hubungan di antara keduanya adalah palsu. Nian dan Shen Yi tidak tahu bagaimana itu bisa kebetulan. Malam itu mereka mencari dua sahabat, mereka sedang merajuk satu sama lain tetapi pada saat yang sama mereka juga ingin bertemu. Pada akhirnya mereka tetap tidak tahan, Shen Yi berdiri di depan Nian dan mengakui perasaannya, sehingga keduanya menjadi sepasang kekasih. Xie dan Su Emyu kemudian datang ke studio lukis Zhang Yao untuk membahas lebih lanjut tentang pekerjaan.
Saat Su Emyu pergi, Zhang Yao telah mengakui perasaannya untuk Su Emyu di depan Xie Xi, dan dia tidak terlihat ingin melepaskan perasaan ini untuk menyerahkan Su Emyu kepadanya. Xie Xi menatapnya dengan tatapan yang penuh kerumitan. Apa yang dikatakan Zhang Yao masih ada benarnya. Jika Su Emyu belum menyukai Xie Xi maka dia masih punya hak untuk mengejarnya. Xie Xi benar-benar tidak punya wewenang. Diam-diam menatap Su Emyu yang tertidur di sofa. Dia juga sedikit kesal. Keesokan harinya saat jam istirahat makan siang, Su Emyu tiba-tiba bertemu dengan seorang gadis asing yang terlihat sangat cantik dan dewasa datang menyapanya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Qiao Nan dan adalah teman Xie Xi. Su Emyu sedikit terkejut tetapi juga dengan senang hati menjawab. Setelah itu, dia mendengar rumor dari banyak orang di perusahaan bahwa Qiao Nan adalah teman masa kecil Xie Xi. Keduanya sudah dekat sejak lama. Keluarga juga sepadan. Jingjing saat ini juga memanfaatkan hal ini untuk mencari masalah dengan Su Emyu yang membuat hatinya goyah. Dia ingin bertanya langsung kepada Xie Xi tetapi ragu-ragu tidak bisa. Qiao Nan tidak tahu mengapa kemudian menelepon nomor Su Emyu untuk mencari Xie Xi. Dan Xie Xi setelah menerima telepon kemudian meninggalkan rumah semalaman tidak kembali. Su Emyu bangun di pagi hari mencari dia juga tidak menemukan. Dia yang sudah gelisah kini semakin khawatir. Su Emyu tidak peduli lagi dengan urusan Xie Xi. Dia bersama Zhang Yao datang ke homestay untuk mendekorasi pameran lukisannya. Kebetulan Qiao Nan dan Xie Xi juga ada di sini. Melihat Su Emyu di samping Zhang Yao, namun Su Emyu berbalik melihat dua orang itu bersama-sama mengobrol dengan gembira juga merasakan hal yang serupa. Nian Nian dan Shen Yi saat ini sedang berkencan. Mereka mengajak Xie Xi dan Su Emyu untuk keluar bersama untuk camping. Tetapi bagaimana takdir membawa mereka bertemu Qiao Nan yang juga datang bersama temannya ke sini. Qiao Nan adalah sepupu Shen Yi sehingga mereka segera bergabung bersama. Sepanjang malam, Su Emyu merasa tidak nyaman melihat Qiao Nan dan Xie Xi akrab di kejauhan. Bahkan Nian Nian juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Su Emyu tidak mengatakan apa-apa tetapi sebenarnya selalu sangat tidak nyaman. Duduk bersama, beberapa teman lama tidak mengerti mengapa mereka terus-menerus mengungkit cerita Xie Xi dan Qiao Nan untuk menjodohkan mereka. Su Emyu dengan status sebagai pacarnya juga tidak bisa angkat bicara. Mereka bahkan tidak peduli dengan suasana hatinya. Setelah itu dia mendengar cerita bahwa Xie Xi pernah menyatakan cinta kepada orang yang disukainya tetapi ditolak. Dia juga sangat penasaran siapa orang itu. Malam itu menunggu semua orang pulang, Su Emyu baru memilih untuk menginap bersama Nian Nian. Dia dalam hati mengkhawatirkan urusan Xie Xi. Tidak tahu mengapa dalam hati merasa tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, Su Emyu bersama beberapa orang dari perusahaan, termasuk Zhang Yao dan Qiao Nan datang ke Jiangbei untuk melaksanakan perjalanan pameran lukisan. Karena lelah setelah bekerja keras selama berhari-hari, Su Emyu tampaknya masuk angin. Zhang Yao khawatir dan membawakan obat ke kamarnya. Tepat pada saat ini tiba-tiba terjadi gempa. Su Emyu menarik Zhang Yao untuk bersembunyi di satu sisi. Xie Xi sedang dalam perjalanan ke Jiangbei, mendengar ada gempa. Dia berlari ke sana karena khawatir tentang Su Emyu. Tanpa diduga di tengah jalan bertemu Qiao Nan yang terluka. Dia membantu membawanya ke mobil tetapi pemandangan ini terlihat oleh Su Emyu. Dia pun marah dan naik mobil bersama Zhang Yao kembali duluan. Zhang Yao melihat Su Emyu sedih juga tidak tahu harus menghibur dia dengan apa lagi. Ketika Xie Xi sampai di rumah, dia sudah melihat Su Emyu menunggunya. Keadaan Su Emyu sangat tidak baik. Dia mengajaknya keluar, mengajukan perpisahan di antara mereka berdua. Su Emyu sendiri berpikir Xie Xi sudah punya orang yang dia sukai sehingga dia ingin mereka berdua berpisah sesuai perjanjian awal agar tidak menyulitkannya. Sementara itu, Xie Xi malah berpikir Su Emyu menyukai Zhang Yao. Oleh karena itu dia dengan sedih menyetujui keputusannya. Begitulah Su Emyu pindah dari rumah Xie Xi dan tinggal bersama Nian Nian. Zhang Yao saat ini mengajak Su Emyu pergi menonton film bersamanya. Bagi Su Emyu, Zhang Yao seperti seorang teman tetapi baginya Su Emyu menempati posisi yang sangat istimewa. Dia menyukai Su Emyu, tetapi bagi Su Emyu, posisinya di hati Su Emyu tidak seperti itu. Xie Xi kemudian dari Shen Yi tahu bahwa Su Emyu telah menolak Zhang Yao. Dia jadi agak merenung, jika begitu mengapa Su Emyu mengakhiri perjanjian tersebut. Sementara itu, Su Emyu di kantor juga mendengar desas-desus. Xie Xi saat ini kembali ke luar negeri untuk bertunangan dengan Qiao Nan. Dia terkejut sampai menumpahkan air ke tangannya, sedikit sedih tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Setelah masalah Xie Xi, Su Emyu juga tidak lagi berniat mencari orang yang benar-benar dia cintai. Dia begitu saja menuruti keinginan ibunya dan terus pergi kencan buta. Tetapi ketika sampai di tempat, tiba-tiba saja lawannya justru adalah Xie Xi.
Xie dari kejadian sebelumnya telah mengerti alasan Su Emyu ingin pergi karena kesalahpahamannya. Oleh karena itu dia dengan tegas menegaskan kembali kebenaran dari setiap hal yang telah disalahpahami oleh Su Emyu. Hubungannya dengan Qiao Nan juga hanya sebatas kakak adik yang akrab. Dia menginap di luar malam itu juga karena kesehatan ibu Qiao Nan tidak baik. Wanita itu adalah orang yang selalu merawatnya sehingga dia secara khusus datang. Kedatangannya kali ini, Xie ingin mencari orang untuk dinikahi. Tetapi bagi Su Emyu, itu bukan lagi untuk menghadapi masalah sementara. Perasaan mereka berdua saat ini mungkin juga sudah bisa ditebak. Xie dan Su Emyu bersama-sama pergi ke kantor urusan sipil untuk mendaftarkan pernikahan. Begitulah mereka dengan sangat cepat menjadi pasangan suami istri baru di mata semua orang. Di kantor bahkan saling memperhatikan sehingga para rekan kerja harus berteriak kegirangan. Su Emyu hari ini lebih ceria dari biasanya. Proyek baru departemen, ketua tim masih percaya sehingga menyerahkan tanggung jawab kepada Su Emyu membuat Fang Tintin kesal tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Su Emyu juga mendengar kabar bahwa Zhang Yao telah menyumbangkan lukisannya untuk pindah ke tempat lain untuk tinggal dan bekerja. Sebelum pergi dia masih meninggalkan pesan untuk Su Emyu. Hubungan antara keduanya sekarang hanya teman. Malam itu Su Emyu sedang lembur lalu menerima telepon dari rekan kerja Xie. Memberitahunya bahwa hari ini Xie menolak mobil sehingga meminta Su Emyu untuk datang menjemputnya. Xie memang mengatakan kepadanya bahwa hari ini akan minum sedikit anggur, tetapi tidak menyangka akan mabuk separah ini. Su Emyu bersusah payah membawa Xie pulang. Saat hendak pergi, dia tiba-tiba menggenggam erat tangan Su Emyu. Tanpa sadar Su Emyu berniat mencium Xie, tetapi dia dengan cepat sadar dan mengurungkan niat itu. Keesokan harinya di kantor, Su Emyu melihat Fang Tintin dengan kesal mengemasi barang-barangnya keluar dari departemen proyek mereka. Dia sangat bingung. Ternyata ketua tim telah menemukan bahwa seniman Luo Duo tidak datang karena ulah Tintin yang ingin mencelakai Su Emyu. Oleh karena itu dia mengusir Fang Tintin dari tim proyek. Su Emyu merasa lega karena mulai sekarang beban dari wanita itu berkurang. Nian menerima kabar buruk, ibunya harus dioperasi mendadak sehingga dia harus segera datang. Selama masa sulit itu, Shen Yi selalu menjadi orang yang berperan sebagai pendukung yang kuat di belakangnya, mendukung Nian dalam segala hal. Shen Yi awalnya mungkin tidak dapat diandalkan, tetapi pada saat ini Nian telah menyadarinya. Dia memeluk Shen Yi erat-erat, menyatakan keinginannya agar mereka berdua menikah, dan Shen Yi setelah mendengar lamarannya juga sangat bahagia, langsung setuju. Nian dan Shen Yi setelah memutuskan akan menikah langsung lari untuk mengumumkan kabar gembira itu kepada Su Emyu dan Xie. Su Emyu dan Xie sangat terkejut karena tampaknya mereka berdua berkembang lebih cepat daripada yang mereka bayangkan. Tetapi melihat teman-teman mereka bahagia membuat keduanya lega, mereka berdua pun bersenang-senang makan dan minum sepanjang malam. Pesta usai Su Emyu dan Xie harus menggotong pasangan suami istri itu kembali ke kamar karena keduanya sudah mabuk berat dan tidak tahu apa-apa. Apalagi mereka terus saling menempel. Su Emyu tidak punya pilihan lain. Malam itu terpaksa tidur seranjang dengan Xie. Dia awalnya tegang tetapi kemudian karena tertidur lelap dia memeluk Xie erat-erat sepanjang malam tanpa menyadari apa-apa. Beberapa hari kemudian Su Emyu sibuk membenamkan diri dalam pekerjaan. Setiap hari lembur sampai larut malam karena pulang terlambat dia juga mengirim pesan untuk memberitahu Xie. Ketika sampai di rumah dia tidak melihatnya. Xie demam sehingga sendirian di kamar menahan diri tanpa memberitahu Su Emyu. Su Emyu karena khawatir telah berada di sisinya merawatnya sepanjang malam. Keesokan paginya dia bahkan sengaja bangun pagi memasak bubur untuk Xie. Dia melihat penampilan Su Emyu lalu tersenyum, dengan senang hati menyantap sarapan yang dimasak oleh Su Emyu. Saat keluar, Xie bertemu dengan ayah kandungnya yang jahat datang menuntut uang, bahkan menggunakan ibunya untuk mengancam. Apa yang harus Xie derita? Su Emyu secara tidak sengaja melihatnya. Pulang ke rumah melihat Xie sendirian sedang membersihkan meja makan, Su Emyu tidak tahan lalu berlari memeluk Xie erat-erat. Sekarang dia sungguh berharap bisa menjadi orang terdekat yang bisa dipercaya dan diandalkan oleh Xie. Su Emyu tidak ingin membiarkan Xie kesepian, malam itu melihatnya bekerja larut malam sendirian. Dia juga datang duduk di sampingnya dengan alasan membaca buku sehingga akan begadang bersamanya. Tetapi hanya sebentar langsung tertidur di sofa. Xie diam-diam melihatnya. Di dalam hati muncul perasaan hangat. Hari itu karena kucing di rumah tidak sengaja menjatuhkan rak buku sehingga Su Emyu harus datang membantu membereskan untuk Xie. Tidak disangka malah melihat sebuah koran sekolah dari tahun-tahun lalu. Di dalamnya juga ada artikel pertama Su Emyu yang dimuat di sana. Xie telah menandainya. Su Emyu terus melihat tetapi tidak ingat jelas sehingga bertanya pada Xie. Xie menatapnya dengan pandangan jauh, lalu menceritakan tentang masa lalu. Saat SMA, Xie sudah punya perasaan khusus terhadap Su Emyu pada saat pertama kali bertemu dengannya di jalan. Saat dia baru pindah ke sini, melihat caranya memeluk kucing liar yang lari, hatinya sudah bergetar. Setelah itu kebetulan sekali, Xie masuk ke kelas yang sama.
duduk semeja dengan Su Emyu. Karena dia tidak pandai mengungkapkan perasaan, setiap kali dia membuat Su Emyu salah paham bahwa dia tidak suka dekat dengannya. Padahal sebenarnya semua yang dilakukan Shieshi adalah karena perhatian pada Su Emyu. Saat dipindahkan ke meja depan, Shieshi juga mengusulkan kepada guru agar Su Emyu ikut pindah dengannya. Meskipun nilai-nilainya tidak setinggi Shieshi, sampai dia tidak sengaja membaca artikel Su Emyu di koran sekolah, Shieshi memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Su Emyu melalui selembar kertas catatan yang diselipkan di dalam map Su Emyu. Sayangnya, kertas catatan itu terbang hilang. Su Emyu tidak membacanya, dan Shieshi salah paham mengira dia tidak menyukainya. Jadi, kehidupan kedua orang itu akan menuju ke arah yang berbeda mulai saat itu. Shieshi pergi ke luar negeri untuk belajar. Baru sekarang dia bisa bertemu dan bersama Su Emyu lagi. Shieshi menceritakan kembali kisah lama, pada saat yang sama juga mengakui perasaannya terhadap Su Emyu. Selama bertahun-tahun dia selalu percaya bahwa dia bisa bertemu dengannya lagi. Tak disangka takdir mempertemukan mereka, akhirnya mereka benar-benar bertemu lagi. Su Emyu mendengar pengakuan Shieshi dan dia pun mengakui perasaannya untuknya. Begitu saja setelah bertahun-tahun dan meskipun sudah mendaftar pernikahan, baru sekarang mereka resmi menjadi pasangan. Keduanya dengan gembira dan serasi pergi berbelanja bersama-sama membicarakan rencana hari ini makan apa persis seperti pasangan suami istri baru, dan momen ini terlihat oleh Nian Nian dan Shen Yi yang datang. Shen Yi dan Nian Nian diundang oleh keduanya untuk tinggal makan malam. Nian Nian yang mengetahui ceritanya pun ikut senang untuk temannya. Sementara Shieshi memberi kabar kepada Shen Yi tentang ayahnya yang sudah ditangkap sehingga Shen Yi juga merasa lebih lega. 4 orang berkumpul di meja makan. Nian Nian dan Shen Yi beberapa hari ini sedang sibuk mempersiapkan rencana untuk pernikahan sehingga juga ingin mengajak Shieshi dan Su Emyu untuk mengadakan pernikahan meriah bersama mereka. Shieshi dan Su Emyu hanya bisa saling pandang sambil tersenyum. Karena ayah Shieshi telah ditangkap sehingga rumah lamanya kini kosong. Su Emyu dan Shieshi kembali untuk membereskan barang-barang ibunya. Secara tidak sengaja menemukan album lama yang berisi banyak foto dirinya dan ibunya. Di dalamnya masih ada satu foto yang membuat Su Emyu sangat teringat, dan tetangga sebelah, Bibi Dongqing, saat ini juga teringat. Saat baru pindah ke sini, dia bersama ibu Shieshi pergi ke rumah sakit untuk periksa. Setelah itu tepat pada hari ulang tahunnya dia ingin mencari toko kue ulang tahun tetapi tidak nyaman untuk pergi. Kebetulan bertemu Su Emyu di jalan, gadis kecil yang baik hati tahun itu telah memberikan kue ulang tahunnya kepada ibunya dan begitulah foto ibunya yang memegang kue ulang tahun di tangan juga tersimpan seperti itu. Shieshi dan Su Emyu diam-diam duduk berdekatan, berarti takdir kedua orang itu sudah ditentukan sejak hari itu. Sementara Nian Nian saat ini menunggu ketika Shieshi dan Su Emyu baru saja kembali ke rumah. Dia dengan sedih berlari menangis kepadanya. Karena membicarakan rencana pernikahan dia dan Shen Yi bertengkar sehingga kini Nian Nian hanya ingin bersembunyi sementara di rumah mereka. Su Emyu tentu saja tidak menolak tetapi karena ada Nian Nian di sini, Su Emyu sulit untuk dekat dengan Shieshi. Keduanya seperti pasangan kekasih yang diam-diam berpacaran di depan ibu. Su Emyu karena tidak tahan sehingga memutuskan untuk mencari Shen Yi untuk membujuk keduanya berbaikan. Untungnya Nian Nian menghargai dia dan Shieshi baru mau berdamai dengan Shen Yi. Dengan begitu Su Emyu bisa mendapatkan kembali ruang pacaran dengan Shieshi. Akhir tahun pun cepat tiba. Su Emyu duduk di kantor, melihat beberapa foto pernikahan bahagia pasangan muda Nian Nian dan Shen Yi maka dia juga merasa lega. Ketua tim saat ini membagikan hadiah tahun baru Imlek untuk karyawan di ruangan. Su Emyu mendapat 2 porsi karena porsi yang lainnya untuk Shieshi. Tahun baru semakin dekat, Su Emyu dan Shieshi memutuskan untuk merayakan tahun baru secara terpisah. Dia perlu pulang ke rumah bersama orang tuanya. Shieshi juga tidak bisa meninggalkan Qi di rumah sendirian, sehingga keduanya sepakat untuk sering berkomunikasi melalui telepon. Su Emyu segera menelepon Shieshi begitu sampai di rumah untuk melapor. Dia bahkan mengungkapkan rencana merayakan tahun baru pada tanggal 6 akan sedikit istimewa. Pada malam tahun baru Imlek, orang tua Su Emyu menyarankan agar dia menambahkan Shieshi ke grup pesan bersama keluarga agar mudah mengucapkan selamat tahun baru. Shieshi begitu masuk langsung menyapa dengan sopan, bahkan mengirim banyak angpau untuk keluarga sehingga semua orang senang. Namun tentu saja Su Emyu-nya tetap paling diutamakan, bahkan mendapat angpau tersendiri dari Shieshi melalui pesan. Di tengah semarak kembang api malam tahun baru, keduanya tetap memegang telepon agar bisa berada di sisi satu sama lain. Pagi hari tanggal 1 tahun baru Imlek, rumah Su Emyu kedatangan orang yang datang mengucapkan selamat tahun baru lebih awal. Dia menguap lebar-lebar keluar untuk membuka pintu, tak disangka melihat wajah tampan milik Shieshi. Bibinya karena sudah ada orang di sisinya sehingga Shieshi hari ini langsung datang ke sini untuk merayakan tahun baru bersama keluarga istri. Ayah dan ibu Su Emyu dengan gembira bersama anak perempuan dan menantu mengambil foto keluarga untuk tahun baru. Malam itu, Shieshi dan Su Emyu duduk berdekatan menonton film dari proyek
proyektor di atap. Layar proyektor saat ini tiba-tiba beralih ke rekaman video wawancara hari itu yang Su Myu dan Shih tanpa sengaja ditanyai dan direkam. Shih mengakui bahwa karena dari rekaman video ini dia juga mengetahui Su Myu selalu berada di dekatnya seperti itu. Shih perlahan berlutut mengeluarkan sebuah cincin dari saku untuk melamar Su Myu di hari pertama tahun baru. Dia dengan bahagia memeluknya lalu menerima lamaran itu. Momen-momen yang berlalu sangat menyenangkan. Semakin lama mereka bersama semakin mereka menghargai waktu kebersamaan. Selera juga perlahan menjadi sama. Kehadiran pasangan pun perlahan menjadi hal yang tak terpisahkan. Tak terasa 6 tahun telah berlalu, Nian dan Shen Yi saat ini sudah memiliki seorang putra yang menggemaskan, tetapi karakternya tidak berbeda dengan Shih. Sikapnya yang dewasa bahkan Nian dan Shen Yi pun tak bisa mengerti. Hari itu adalah ulang tahun Huang sehingga Su Myu dan Shih datang ke rumah Nian untuk merayakan. Melihat Shih dan Huang bersenang-senang bersama, Nian penasaran bertanya kepada Su Myu mengapa keduanya masih belum memutuskan untuk punya anak. Su Myu tidak menjelaskan apa-apa, hanya bilang sudah terbiasa dengan ruang hidup berdua. Beberapa hari kemudian Nian dan Shen Yi ada urusan sehingga menitipkan Huang untuk dirawat oleh Shih dan Su Myu. Keduanya karena belum punya anak kecil jadi sempat canggung. Shih mengusulkan agar ketiganya membuat kue bersama. Untungnya Huang tampaknya menyukai kegiatan ini, membuat kue dengan sangat gembira. Malam harinya anak laki-laki itu karena sudah terbiasa mandiri jadi dia juga tidur sendiri di ranjang lebih awal. Su Myu juga mulai berharap memiliki bayi di rumah tetapi dia salah paham bahwa Shih terobsesi dengan masalah keluarga sehingga tidak ingin punya anak. Maka dari itu keduanya baru seperti ini sampai sekarang. Shih sangat terkejut setelah mendengarkan. Sebenarnya itu karena dia khawatir dengan Su Myu jadi dia ingin membiarkannya yang memutuskan. Menjadi ibu bukanlah hal yang mudah, melahirkan juga sangat sulit. Dia tidak tega membiarkan Su Myu menderita jadi dia tidak pernah menyebutkan hal itu padanya. Simpul masalah Su Myu akhirnya terpecahkan. Hari itu ketika sedang membeli kue di toko kue langganan dalam perjalanan pulang, Su Myu tiba-tiba bertele-tele mengatakan kepada Shih bahwa tahun depan perlu tambah 1 porsi lagi baru cukup. Lalu mengeluarkan selembar kertas USG dari saku. Su Myu belum selesai bicara, Shih sudah dengan bahagia memeluknya. Beberapa tahun kemudian si kecil Man milik keduanya sudah sedikit lebih besar. Perilakunya sangat nakal, bahkan menggunakan kamera untuk merekam orang tuanya sendiri. Shih tetap menjadi ayah yang tegas tetapi mencintai ibu seperti biasanya. Sementara Su Myu telah menjadi ibu yang lembut yang paling menyayangi Man. Baru hari ini keduanya dapat mengambil satu set foto pernikahan peringatan pertama setelah bertahun-tahun bersama. Meskipun terlambat tetapi momen ini sudah menjadi semua kebahagiaan.